Makasih banget nih buat kalian yang lagi nonton video gue di Bigis Record. Ya semoga kalian bisa punya waktu-waktu yang enak, waktu-waktu yang adem, bisa parkir sebentar lah buat nonton video kali ini. Nah seperti di topik judul yang kalian lagi baca, kita akan masuk ke pembahasannya. Langsung aja. Nih, banyak banget nih stigma masyarakat mengatakan kalau kita mau jadi orang yang pinter, diakui sebagai orang yang berwawasan tuh harus berpendidikan. Berarti dari dasar dong, dari TK sampai kuliah. Nah, tapi realitanya, mohon maaf nih, kan ada orang-orang yang putus sekolah, putus berpendidikan. Dan semisalnya ada kasus nih, wah si A nih anaknya berprestasi, tapi sayangnya dia putus sekolah, putus kuliah. Apakah mereka mau mengakui mereka adalah seorang kaum intelektual? Jahatnya lagi, mereka masih belum mau mengakui. Nah ini stigma yang salah banget begitu. Padahal ya, untuk menjadi seorang yang intelektual tuh kalian nggak perlu berpendidikan tinggi. Cuman terapin beberapa hal yang akan gue sampaikan, kalian pasti menjadi seorang intelektualis. Meskipun itu butuh waktu loh ya, butuh waktu. Jadi nggak sebentar untuk menjadi seorang yang intelektual. Apa aja sih hal-hal yang bisa menjadikan orang intelektual? Simak poin-poin ini. Iqra, bacalah. Dengan kalian membaca, itu sudah membangun fondasi pertama kalian dalam dunia intelektual. Nah, bacaannya kan banyak nih. Kalau saat ini kalian lagi suka dengan sesuatu kayak bidang-bidang preferensi politik lah, ekonomi, kesehatan, otomotif, teknologi, kuliner, lain sebagainya, selama kalian menerapkan dua hal ini, yakni adalah niat dan juga konsistensi, kalian tentu nggak akan sia-sia membaca itu. Justru kalian dapat booster untuk ingin mempelajari apa yang kalian pengen banget pelajarin gitu loh. Karena dari membaca adalah gerbang utama kalian dalam membuka dunia intelektual. Hal yang kedua, berpikir kritis. Nah, ada lagi nih pemikiran dari orang-orang atau dari masyarakat kalau seorang yang intelektual itu pasti adalah orang yang banyak banget informasi gitu. Wah, dia intelektual nih. Wah, berarti informasinya banyak dong. Ya, itu masih kurang tepat. Seorang intelektual adalah seorang yang berpikir kritis. Nah, karena intelektual tuh kayak abang, berpikir kritisnya adalah adiknya gitu. Jadi kalau kalian misalnya nih baca-baca buku, artikel, jurnal, dan juga karya ilmiah apapun yang kalian sedang baca saat ini adalah buah dari hasil berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu selalu ditandai dengan banyak pertanyaan-pertanyaan besar seperti ya bagaimana, mengapa, kenapa, apa, lain sebagainya, 5W 1H gitu aja. Nah, kalian harus tahu buku-buku yang ada itu pasti kan yang ditulis dari para researcher. Dan para researcher atau peneliti ini kan adalah orang-orang yang berpikir kritis gitu. Even mahasiswa ataupun anak-anak SMK yang lagi buat laporan akhir, skripsi, terus tesis lain sebagainya, pasti dituntut untuk berpikir kritis. Dan berpikir kritis ini selalu dalam lingkaran pertanyaan-pertanyaan yang besar. Nah, sebagai permulaan buat kalian yang ingin menjadi berpikir kritis dalam membangun diri atau mutu intelektual, kalian harus mempertanyakan berbagai hal yang kalian sedang lakukan. Misalkan lagi nonton berita nih, kalian berpikirlah gitu, mempertanyakan, oh kenapa bisa jadi begini, bagaimana ya kok berita ini penyajiannya begini. Terus kalian nggak cuma berita aja, kalian melihat secara realita ke depan, misalkan dari permasalahan-permasalahan yang ada, kalian harus mengajukan pertanyaan untuk berpikir kritis. Dan seorang pemikir kritis adalah orang-orang yang mampu membedakan apa itu opini dan apa itu fakta. Jadi nggak boleh salah gitu. Poin ketiga atau hal yang ketiga adalah membangun lingkaran diskusi dan komunitas. Ya, kalian harus paham ini. Orang-orang intelektual itu nggak berdiri sendiri, tapi mereka berdiri secara bersama-sama. Nah,
Misalkan kalian lagi fokus dengan topik tertentu tapi kalian kayak ngerasa stuck dan lain sebagainya. Nah, kalian harus membangun atau mencari lingkaran diskusi gitu, ataupun komunitas yang mendukung, yang membahas apa yang menjadi tendensi atau kecenderungan kita dalam mempelajari sesuatu. Nah, potensi untuk meningkatkan mutu intelektualis itu tinggi banget. Tapi kita harus benar-benar niat banget untuk lingkaran diskusi dan juga komunitas. Misalkan nih, kalian harus saling share, terus mau mendengarkan masukan dari orang lain. Kalian juga harus benar-benar bisa aktif, tanggap gitulah. Karena kalau udah masuk ke lingkaran diskusi ataupun komunitas, kalian akan saling melempar opini demi opini, fakta demi fakta, ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan, sehingga ya memang kalian harus dituntut untuk lebih komprehensif di dalam sebuah lingkaran diskusi ataupun komunitas. Lagi pula di lingkaran diskusi ataupun komunitas yang kalian sedang cari, ya kan ya, itu nggak ada yang namanya kompetisi. Kalian hadir di sana, kamu atau kalian yang ada di komunitas tersebut itu untuk mencari jawaban, untuk membahas sesuatu. Oke ya, jadi jangan sampai keliru nih, kan berbagai orang kan banyak ngomong, wah ini komunitas pengen kompetisi siapa yang pinter dan sebagainya. Enggak, itu pemikiran masalah lagi. Jadi kalau kalian pengen gabung ke sebuah komunitas ataupun lingkaran diskusi itu penting banget, bisa dalam bentuk webinar, terus diskusi kelompok yang biasanya diselenggarakan dari kelompok-kelompok pecinta buku lah, ataupun dari orang-orang kampus dan sebagainya, pasti banyak. Tinggal kalian ada niat untuk konsisten, pasti kalian menjadi seorang intelektualis secara sama-sama. Poin keempat adalah memanfaatkan teknologi. Nah, di tahun 2025, di era globalisasi dan teknologi yang sangat maju, kita memang sudah dituntut mudah dalam mengakses ilmu pengetahuan. Nah, kita throwback lagi di tahun yang di bawah 2016 ataupun 2012. Kalaupun kalian ataupun seseorang yang ingin memperdalam ilmunya, kadang kalau misalkan di perpustakaan kampus ini nggak ada, mereka harus ke kampus lain, ke kampus A, ke kampus B, bahkan ke perpusnas sekaligus begitu ya, karena memang yang jelas itu memakan waktu dan juga biaya juga. Tapi di tahun 2025 ini, di era teknologi yang sangat masif perkembangannya, kalian bebas banget untuk eksplorasi. Nah, asalkan begini ya, pemanfaatan teknologi ini kalian jangan sampai menganggap hiburan adalah segalanya, ya. Tapi kan harus kalau bisa diimbangin gitu. Nah, teknologi itu penting banget dalam dunia pendidikan, dan teknologi itu sangat menjadi penentu kalian menjadi seorang yang intelektual. Nah, sekali lagi tergantung bagaimana kalian memanfaatkan teknologi. Karena kita tidak tahu nih, 5-10 tahun ke depan era teknologi itu akan semakin pesat dan semakin pesat. Jadi ada probabilitas ataupun kemungkinan kalau menjadi seorang intelektual itu bisa mudah karena memanfaatkan teknologi dengan efisien. Oke gengs, makasih banget nih buat kalian yang nonton video kali ini sampai habis. Kurang lebihnya gue mau berterima kasih lagi ya. Semoga kalian benar-benar bisa mengambil ilmu-ilmu penting dari hal-hal yang gue sampaikan ini. Nah, oke. Kalaupun kalian suka dengan video ini ya bisa bantu gue like, dan juga kalau kalian pengen lebih tahu tentang apa yang akan gue bahas, sudah waktunya kalian bisa subscribe di channel Bigis Record. Ya, gitu aja dah dari gue. Sekali lagi makasih banget, semoga kalian bisa menelaah informasi yang gue sampaikan dengan sebaik-baiknya.